Kita semua pasti pernah ya lihat gedung pencakar langit dan mikir, wow, tinggi banget. Tapi pernah kepikiran nggak, rahasia terbesar gedung-gedung itu sebenarnya bukan di bagian atas yang kita lihat, tapi justru di bawah tanah. Apa sih yang bikin gedung-gedung itu tetap kokoh waktu ada gempa dahsyat? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia fondasi tak terlihat yang jadi penopang menara-menara tertinggi di dunia. Ini dia pertanyaan intinya. Waktu tanah di bawah kita bergeser dengan kekuatan yang luar biasa, gimana caranya kita mastiin struktur seberat ribuan ton ini nggak ambruk? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Ternyata jawabannya bukan soal baja yang lebih kuat atau kaca yang lebih canggih, tapi jauh di bawah permukaan bumi. Ini semua tentang sebuah tarian rekayasa yang super rumit antara fondasi bangunan dan tanah tempatnya berdiri. Yuk kita gali lebih dalam. Oke, pertama-tama kita harus paham dulu nih, apa sih dilema para pencakar langit ini? Ini bukan sekedar tantangan membangun ke atas, tapi ini adalah pertarungan melawan hukum fisika. Coba bayangin deh, Anda lagi berdiri di atas karpet, terus tiba-tiba karpetnya ditarik-tarik dari bawah. Kurang lebih, itulah yang dialami gedung pencakar langit. Gempa bumi itu menciptakan gaya dorong dan tarik dari samping yang luar biasa kuat di dasar bangunan. Ini benar-benar jadi ujian pamungkas buat fondasi manapun. Jadi, gimana caranya para insinyur ngelawan kekuatan alam yang segitu dahsyatnya? Jawabannya, ternyata ada pada sebuah trik fondasi cerdas yang terdiri dari dua bagian yang bekerja sama di bawah tanah. Solusinya disebut fondasi rakit tiang pancang, atau PRF. Kedengarannya rumit ya, tapi sebetulnya konsepnya jenius. Fondasi ini pada dasarnya ngegabungin dua hal. Lempengan beton dangkal yang lebar, yang disebut rakit, sama tiang-tiang pancang yang ditancapkan jauh ke dalam bumi. Biar gampang bayanginnya, gini aja deh. Anggap Anda lagi jalan di salju tebal. Anda pakai sepatu salju, biar berat badan Anda menyebar dan gak tenggelamkan. Nah, itu fungsi si rakit. Terus, Anda juga pakai tongkat jalan yang nancap dalam ke salju buat stabilitas ekstra. Itulah fungsi tiang panjang. Keduanya kerja bareng buat ngasih topangan yang luar biasa kuat. Nah, di gambar ini, kita bisa lihat gimana kedua bagian itu kerja bareng. Lempengan beton besar di bagian atas itu rakitnya, yang nyebarin beban. Terus di bawahnya, kelihatan kan tiang-tiang pancang yang nusuk jauh ke dalam tanah buat ngasih stabilitas. Mereka ini satu tim. Oke, memahami cara kerja sistem ini pas gempa beneran, itu kan susah banget. Kita nggak mungkin ya bangun gedung beneran terus digoyang-goyangin sampai rubuh cuma buat ngetes. Jadi gimana caranya para peneliti mengujinya? Jawabannya, mereka bikin kota digital. Dengan pakai software yang canggih banget, para peneliti ini bikin replika digital yang super akurat. Mereka nggak cuma bikin model gedung sama pondasinya loh, tapi juga bongkahan tanah raksasa di bawahnya loh. Jadi benar-benar meniru kondisi dunia nyata sedetail mungkin. Kuncinya di sini adalah mereka ngetes di berbagai jenis tanah. Coba lihat tabel ini deh. Mereka bikin 3 skenario. Pasir lepas yang gembur, pasir sedang, sampai pasir padat yang kaku banget. Kenapa? Soalnya perilaku fondasi bakal beda banget di tiap jenis tanah ini. Dan inilah wujud model digitalnya secara utuh. Ada gedung 10 lantai, fondasi rakitnya punya 9 tiang pancang, dan dikelilingi sama blok tanah di sekitarnya. Ini ibarat laboratorium virtual yang super canggih, tempat para insinyur bisa ngetes desain sampai ke batasnya. Nah, ini bagian paling serunya. Para peneliti ini melepaskan gempa bumi beneran ke model digital mereka. Dan ini bukan sembarang gempa loh. Mereka pakai data percepatan tanah dari gempa Kobe tahun 1995 di Jepang, salah satu gempa perkotaan paling merusak yang pernah ada. Mereka pengen lihat, kira-kira fondasinya bakal tahan kah ya? Dan hasil yang mereka temukan, wah ini benar-benar ngejungkir balikin cara pikir para insinyur selama bertahun-tahun. Hasilnya sama sekali di luar dugaan. Jadi gini, asumsi lamanya tuh begini. Biar aman, para insinyur selalu mikir kalau tiang pancang yang dalam itu harus dirancang buat nanggung semua gaya dorong dari gempa. Rakitnya dianggap nggak terlalu ngebantu nahan guncangan dari samping. Tapi, apa benar begitu? Nah, ini dia momen ahanya. Grafik ini yang ngebuka semuanya. Coba perhatiin ya. Di pasir yang gembur, tiang pancang emang nanggung lebih dari setengah beban, sekitar 54%. Tapi, begitu tanahnya makin kaku, sesuatu yang aneh terjadi. Di pasir yang padat banget, tiang pancang ternyata cuma nanggung 30% aja dari gaya gempa. 30%? Cuma segitu? Ini poin utamanya. Di tanah yang paling stabil, tiang-tiang pancang yang mahal itu ternyata cuma nanggung sekitar sepertiga beban gempa. Artinya apa? Sisanya, yang 70%, ditangani sama si rakit dan gesekan dengan tanah di sekitarnya. Wah, ini mengubah segalanya. Dan slide ini dengan jelas nunjukin kenapa bisa begitu.
Grafik ini memperlihatkan seberapa jauh fondasinya geser pas gempa simulasi. Lihat deh garis merah. Itu di pasir gembur, gerakannya liar banget. Tapi lihat garis hitam untuk pasir padat, jauh lebih stabil, hampir nggak gerak. Nah, karena nggak banyak gerak, tiang panjangnya jadi nggak perlu kerja sekeras itu. Oke, jadi kita rangkum ya perbedaannya biar makin jelas. Di pasir gembur, fondasinya lebih banyak goyang dan tiang pancang nanggung lebih dari separuh beban. Tapi di pasir padat, fondasinya jauh lebih stabil dan tiang pancang cuma nanggung sekitar 30% beban. Sebagian besar tugasnya malah diambil alih oleh rakit dan gesekan dengan tanah yang kaku. Ini benar-benar perubahan cara pandang tentang cara kerja fondasi. Terus, apa artinya semua ini buat kota-kota di masa depan? Ini bukan cuma temuan akademis biasa loh. Ini semacam peta jalan buat kita membangun dengan lebih pintar. Para penelitinya sendiri bilang begini, dan ini kena banget. Dengan merancang tiang tancang untuk menahan 100% beban, kita selama ini telah membuat desain yang gak efisien. Dengan kata lain, kita terlalu berlebihan dalam mendesainnya. Nah, ini yang paling penting. Pemahaman baru ini artinya kita bisa bikin desain yang lebih ekonomis, lebih hemat material, uang, dan waktu. Tapi ini bukan berarti cari jalan pintas ya. Ini justru tentang membangun struktur yang lebih aman dan tangguh, dengan presisi bukan dengan cara serba berlebihan. Penemuan ini jadi pengingat ya, kalau kadang inovasi terbesar itu justru tersembunyi di tempat yang paling nggak kita duga. Jadi kepikiran kan, kira-kira rahasia apa lagi ya yang terkubur di bawah jalanan kota kita yang masih nunggu buat diungkap sama ilmu pengetahuan?